Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kasih Ilham dengan NIM B22060027 dari Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologi pada sistem organ reproduksi tubuhnya. Oleh karena itu, perlu disampaikan pada saat bidan memberikan pendidikan kesehatan sewaktu ibu melakukan kunjungan kehamilan. Pengenalan perubahan anatomi fisiologi tubuh selama kehamilan dapat mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut. Sistem reproduksi ibu salah satu sistem yang memegang peran penting dalam kehamilan. Nah, adapun perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi sistem reproduksi meliputi perubahan pada yang pertama, vagina dan vulva, yang kedua serviks, yang ketiga uterus, dan yang keempat ovarium. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskannya satu persatu. Vagina dan vulva. Hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan juga vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat peregangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lunak. Perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina memetabolisme glikogen. Metabolisme ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen. Peningkatan lactobacillus menyebabkan metabolisme meningkat. Hasil metabolisme atau glikogen menyebabkan pH menjadi lebih asam atau 5,2 sampai 6. Keasaman vagina berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen. Lalu yang kedua, serviks. Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia, dan hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak atau tanda Godel dan serviks berwarna kebiruan tanda Chadwick. Akibat pelunakan ismus maka terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan. Lalu yang ketiga, ada uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain, yang pertama, peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah. Yang kedua, hiperplasia dan hipertrofi. Dan yang ketiga, perkembangan DESI2. Uterus bertambah berat sekitar 70 sampai 110 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan aderm adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain, bulan pertama uterus berbentuk seperti alpukat. 4 bulan berbentuk bulat, akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Rahim yang tidak hamil atau rahim normal sebesar telur ayam pada umur 2 bulan kehamilan sebesar telur bebek, dan umur 3 bulan kehamilan sebesar telur angsa. Selama kehamilan, dinding-dinding otot rahim menjadi kuat dan elastis. Fundus pada serviks mudah fleksi disebut tanda MC Donald. Korpus uteri dan serviks melunak dan membesar pasca umur kehamilan minggu ke-8 yang disebut tanda Hegar. Sedangkan posisi rahim pada awal kehamilan adalah antefleksi atau retrofleksi. Pada umur kehamilan 4 bulan, kehamilan rahim berada dalam rongga pelvis dan setelahnya memasuki rongga perut. Selanjutnya ada ovarium. Selama kehamilan, ovulasi berhenti. Pada awal kehamilan masih terdapat korpus luteum gravidatum dengan diameter sebesar 3 cm. Pasca plasenta terbentuk, korpus luteum gravidatum mengecil dan korpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron.
Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang adaptasi sistem reproduksi selama kehamilan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Segala kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.